Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahdan Fatur Rahman, NPM 2020-43500-645, kelas R4G. Di sini saya akan menjelaskan normalisasi basis data. Pengertian normalisasi. Apa itu normalisasi? Normalisasi adalah teknik pendekatan yang digunakan dalam membangun desain logik database relation melalui organisasi himpunan data dengan tingkat ketergantungan fungsional dan keterkaitan yang tinggi sedemikian sehingga menghasilkan struktur tabel yang normal. Tujuan normalisasi. Yang pertama, minimalisasi redundansi atau pengulangan data. Yang kedua, memudahkan identifikasi entitas. Yang ketiga, mencegah terjadinya anomali. Redundansi. Apa itu redundansi? Redundansi berarti memiliki beberapa salinan data yang sama dalam database. Masalah ini muncul ketika database tidak dinormalkan. Nah, apabila database tidak dinormalkan, maka ada 3 anomali, yaitu ada insert anomali, ada adaptation anomali, dan deletion anomali. Nah, untuk memahami anomali tersebut, lihatlah contoh tabel siswa berikut. Ada row, name, branch, hot, and office style. Kolom branch, hot, head of department, office style memiliki nilai yang berulang untuk setiap mahasiswa dalam satu branch. Jurusan yang sama. Inilah redundansi data. Nah, yang pertama ada insert anomali atau penyisipan anomali. Penyisipan data. Misal, untuk penerimaan mahasiswa baru, sebelum mahasiswa menentukan jurusan, maka data mahasiswa tidak dapat dimasukkan. Atau jika dimasukkan, kita harus mengatur data branch sebagai null. Yang kedua, misal kita harus memasukkan data dari 100 siswa dari jurusan yang sama, maka kita harus menuliskan data jurusan atau branch secara berulang untuk 100 siswa. Skenario di atas adalah insert anomali. Nah, yang kedua ada adoption anomali. Bagaimana jika Mr. X keluar dari perguruan tinggi atau tidak lagi menjadi head of department ilmu komputer? Nah, dalam hal ini semua record siswa harus diperbarui, dan jika secara tidak sengaja ada yang terlewat, maka akan menyebabkan inkonsistensi data. Skenario di atas adalah adoption anomali. Deletion anomali. Dalam tabel siswa terdapat 2 informasi yang disimpan secara bersamaan, yaitu informasi mahasiswa dan informasi jurusan. Oleh karena itu, jika record siswa dihapus pada akhir tahun akademik, maka informasi tentang jurusan pun akan ikut hilang. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi. Anomali ini terjadi ketika melakukan penghapusan data akan mengakibatkan hilangnya beberapa informasi yang tidak terkait yang disimpan sebagai bagian dari tabel yang dihapus. Nah, keuntungan dari normalisasi. Yang pertama, meminimalkan ukuran penyimpanan yang diperlukan untuk menyimpan data. Yang kedua, meminimalkan risiko inkonsistensi data pada basis data. Yang ketiga, meminimalkan kemungkinan anomali pembaruan. Yang keempat, memaksimalkan stabilitas struktur data. Proses anomali. Yang pertama, dapat diuraikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya, dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Yang kedua, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Nah, ini tahapan normalisasi. Yang pertama, bentuk tidak normal atau anomali. Yang kedua, bentuk normal pertama. Yang ketiga, bentuk normal kedua. Yang keempat, bentuk normal ketiga. Yang kelima, bentuk normal boycott. Yang keenam, bentuk normal keempat. Yang ketujuh, bentuk normal kelima. Nah, ini untuk bentuk tidak normal atau anormalis form, tidak memiliki atribut yang berulang. Tabel memiliki atribut yang berulang. Nah, di sini ada nomor pesanan, tanggal pesanan, item 1, item 2, item 3, item 4, dan total. Nah, di sini atribut yang berulang itu di nomor pesanan 50001
ada P1, P2, P3, P4. 50002 sama ada P3, P5, P6. Nah, lanjut, ini ada bentuk normal pertama atau first normal form. Jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal atau atomik, yaitu bernilai 1 untuk setiap baris. Contoh, di nomor pesanan 5001 ada item 1. Nomor pesanan 5001 item 2. Selanjutnya seperti itu. Jadi untuk setiap baris itu harus bernilai 1. Lanjut, ini untuk bentuk normal kedua atau second normal form, jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi normal pertama yang tadi. Yang kedua, setiap atribut bukan kunci, bergantung fungsional sepenuhnya secara utuh kepada kunci pertama atau primary key. Nah, ini tabel pertama itu ada pesanan 1 yang isi tabel itu ada nomor pesanan, tanggal pesanan, dan total. Tuh, ada nomor pesanan, tanggal pesanan, dan total. Di tabel 2 isinya cuma nomor pesanan dan item. Lanjut, bentuk normal ketiga atau third normal form. Persyaratannya jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi norma kedua. Setiap atribut bukan kunci, tidak memiliki ketergantungan transistif atau transistif fungsional dependensi kepada kunci primer. Nah, ini tambahan dari tabel yang kedua tadi, di normal kedua. Tambahannya hanya di item, ditambahan nama item. Ada pensil, di P2 itu buku tulis, P3 penggaris, P4 penghapus, P5 pulpen, P6 spidol. Dari nomor pesanan, lanjut ke tanggal pesanan, total. Di nomor pesanan, tambah item. Item ditambah nama item. Nomor pesanan ditambah nama item. Nah, normalisasi bentuk pertama atau first normal form diberikan sebuah laporan proyek manajemen sebagai berikut. Di sini ada tabelnya, ada kode staf, nama staf, departemen, nama departemen, dan bayaran per jam. Lanjut. Nah, untuk langkah pertama, ubah laporan ke dalam bentuk unnormalized form. Buat kolom untuk semua item dalam laporan kecuali calculate file. Dalam hal ini, total staff dan rata-rata bayaran. Masukkan data ke dalam tabel. Dalam contoh ini dapat data yang dimasukkan termasuk dari laporan proyek yang lain. Yang ketiga, identifikasi file kunci untuk tabel yang digaris bawahi. Nah, ini untuk tabel unnormalized form. Isinya ada kode proyek, nama proyek, manajer proyek, biaya proyek, kode staf, nama staf, kode departemen, nama departemen, dan bayaran per jam. Lanjut. Nah, kan isinya ada kode proyek, nama proyek, manajer proyek, biaya proyek, kode staf, nama staf, kode departemen, nama departemen, dan bayaran per jam. Untuk langkah kedua, first normal form. Yang pertama, identifikasi atribut yang berulang atau ganda. Hilangkan atribut ganda ke dalam tabel baru. Nah, di sini ada yang pertama itu ada tabel proyek. Tabel proyek isinya ada kode proyek, nama proyek, manajer proyek, dan biaya proyek. Nah, ini untuk tabel keduanya, tabel proyek staff, isinya kode proyek, kode staff, nama staff, kode departemen, nama departemen, dan bayaran per jam. Ini untuk isi dari first normal form. Tabel pertama isinya ada kode proyek, nama proyek, manajer proyek, dan biaya proyek. Untuk tabel staff proyek, isinya ada kode proyek, kode staff, nama staff, kode departemen, nama departemen, dan bayaran per jam. Lanjut, untuk normalisasi bentuk kedua, persyaratan bentuk normal kedua adalah memenuhi bentuk normal ke-1 dan atribut bukan kunci, haruslah bergantung secara fungsi pada kunci utama atau primary key. Dalam second normal form, tiap tabel harus ditentukan kunci-kunci atributnya. Kunci atribut harus unik dan dapat mewakili atribut lain yang menjadi anggotanya. Nah, isinya
Di sini ada dua tabel proyek. Tabel proyek pertama isinya kode proyek, nama proyek, manajer proyek, biaya proyek. Di tabel kedua ada tabel proyek staff. Isinya kode proyek, kode staff, bayaran per jam. Ditambahkan tabelnya, tabel staff departemen. Kode staff, nama staff, kode departemen, nama departemen. Nah, untuk yang first normal form itu isinya tadi tabelnya cuma tabel proyek dan tabel staff. Di second normal form ditambahkan ada tabel staff departemen. Nah, untuk lanjut ke bentuk normal ketiga, persyaratannya memenuhi bentuk normal kedua. Kedua, menghilangkan atribut yang memiliki dependensi transitif. Tabel proyek pertama, kode proyek, nama proyek, manajer proyek, biaya proyek. Untuk tabel kedua, tabel proyek staff, isinya kode proyek, kode staff, bayaran per jam. Ini tabel ketiga, tabel staff departemen, kode staff, nama staff, kode departemen. Tabel keempat, tabel departemen, isinya cuma kode staff dan nama departemen. Nah, ini untuk tabel di third normal form. Di sini menjadi ada 4 tabel. Tabel pertama tabel proyek, tabel kedua tabel staff proyek, tabel ketiga tabel staff departemen, tabel keempat tabel departemen. Terima kasih dari saya, presentasinya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.